Oke, kembali lagi di channel Yosua Squad dan kali ini kita akan ngebahas mengenai percintaan NFP. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa klik tombol like, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian bisa terus terupdate dengan video-video terbaru dari channel Yosua Squad. Oke? Kita mulai aja ya. Yang pertama, percintaan NFP sangat antusias. Dalam hal percintaan, dalam hal hubungan percintaan, tidak ada tipe lain di antara 16 tipe kepribadian yang jauh lebih antusias daripada ENFP dalam hal membagikan ide-ide dan juga pengertian dan pemahaman kepada pasangannya. Dan juga tidak ada tipe lain selain ENFP yang paling antusias dalam hal yaitu membagikan suatu pengalaman yang begitu menarik, pengalaman yang begitu membukakan mata dan juga membukakan suatu pemahaman-pemahaman baru kepada pasangan mereka, ya. Oleh karena itu, NFP merupakan tipe kepribadian yang melihat percintaan sebagai sebuah proses yang begitu menggembirakan dan juga proses yang begitu riang, yaitu suatu proses untuk bersama-sama dapat menjelajahi dan juga menemukan hal-hal yang baru dan juga untuk berimajinasi bersama-sama, yaitu sebuah kesempatan untuk bisa terhubung satu jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya menjadi satu, ya. Oleh karena itu, NFP biasanya mereka akan menggunakan pendekatan yang sangat serius dalam hal hubungan percintaan mereka dan juga mereka terkenal sebagai pribadi yang memiliki cinta yang tidak tergoyahkan dan juga cinta yang tidak dapat dibatasi, ya, dengan orang-orang yang mana mereka sudah berkomitmen. Itulah percintaan NFP. Lalu yang kedua, daya tarik kuat. NFP memiliki daya tarik yang sangat kuat dalam menarik lawan jenis mereka. Mereka memiliki suatu kehangatan, mereka juga memiliki suatu keseruan dan juga mereka memiliki suatu gairah yang sangat kuat menarik lawan jenis. Oleh karena itu, dalam fase-fase awal percintaan pada masa pendekatan atau PDKT, dengan catatan NFP ini mampu menoleransi proses PDKT tersebut, maka mereka akan menunjukkan kualitas-kualitas mereka tadi, ya, kehangatan dan juga keseruan dan juga gairah mereka untuk kemudian menyiram api cinta yang baru tersebut dengan suatu kasih sayang. Dan mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membangun suatu hubungan percintaan yang kuat dengan menunjukkan yaitu rasa cinta mereka dan juga dengan menunjukkan bahwa mereka dapat diandalkan dengan cara apapun juga. Oke, percintaan NFP selanjutnya adalah tidak takut LDR. Bagi sebagian orang, LDR atau long distance relationship, hubungan jarak jauh adalah suatu hal yang menakutkan dan mungkin dihindari, tapi tidak dengan NFP. NFP tidak takut dengan yang namanya LDR, karena bagi NFP yang namanya LDR itu hanyalah suatu hal yang remeh-temeh, yang tidak pantas disandingkan dengan suatu konsep yang jauh lebih berharga dari yang namanya cinta, ya. Oleh karena itu, ketika mereka sedang dalam percintaan yang LDR atau hubungan jarak jauh, maka ini adalah suatu kesempatan bagi NFP bahwa mereka merupakan pasangan yang mampu berkomitmen dengan pasangan mereka. Dan juga mereka menunjukkan dua hal untuk membuat hubungan LDR ini tetap langgeng, ya. Yang pertama adalah mereka akan tetap menjadi diri sendiri walaupun jarak memisahkan antara NFP tersebut dan pasangannya, ya. NFP tersebut akan terus menjadi diri sendiri. Dan yang kedua adalah NFP akan terus mencari cara untuk terus mengejutkan pasangan mereka dengan cara yang menyenangkan pasangan mereka. Dan seringkali hal ini akan membuat hubungan LDR itu akan tetap langgeng, ya, karena yaitu tadi kejutan-kejutan yang begitu menyenangkan yang dibuat oleh NFP terhadap pasangannya. Dan ini merupakan suatu pertunjukan akan hal-hal yang dimiliki NFP, yaitu misteri yang dimiliki oleh NFP, ya, yaitu kemudian idealisme NFP dan juga emosi yang mendalam yang dimiliki oleh NFP. Oke,
Selanjutnya, keintiman sama dengan menyala. Namun sebelum saya mulai, saya mohon maaf dulu kalau saya sedikit kurang sopan di bagian ini ya. Ketika NFP ini sudah berumah tangga, ya, maka mereka akan melihat suatu keintiman itu dengan cara seperti yang tadi sudah saya bilang, yaitu dengan cara yang menyala-nyala, ya. Karena ini adalah suatu kesempatan di mana mereka akan menjelajahi secara fisik, yaitu dengan imajinasi dan juga dengan gairah, ya. Dan oleh karena itu mereka melihat suatu kesempatan keintiman tersebut sebagai suatu kesempatan untuk agar pasangan mereka, baik si NFP maupun pasangannya, rasa cinta mereka akan semakin bersinar. Dan ini merupakan suatu kesempatan untuk membagikan, yaitu rasa kasih sayang mereka dan juga cinta mereka terhadap pasangannya. Dan oleh karena NFP ini sangat ingin dan juga sangat mau untuk melakukan eksperimen-eksperimen, mencoba hal-hal baru dengan pasangannya, dan bahkan hal ini pun dapat mungkin terjadi dari fase-fase awal percintaan. Dan namun sayangnya, mohon maaf, NFP mereka memiliki kecenderungan untuk perfeksionis, ya. Mereka memiliki kecenderungan ingin sempurna karena mereka percaya bahwa suatu tindakan-tindakan fisik tersebut adalah sebuah representasi, yaitu sebuah lambang daripada cinta mereka yang begitu mendalam. Dan mereka juga percaya bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan sembarangan atau tidak serius, ya. Dan sebenarnya rasa keinginan untuk sempurna ini atau perfeksionisme NFP tersebut sebenarnya merupakan cerminan daripada kesensitifan yang dimiliki oleh NFP, ya. Dan karena mereka memiliki keinginan untuk tidak mengecewakan pasangan mereka. Dan oleh karena itu, bagi kalian yang memiliki pasangan NFP, ada baiknya kalian memberikan suatu pujian, ya, suatu pujian yang tepat bagi NFP, dan itu akan diapresiasi oleh si NFP tersebut. Oke, percintaan NFP selanjutnya adalah bahaya fokus pada kemungkinan-kemungkinan. Tidak semua orang bisa, ya, untuk menghandle dan juga untuk terus bisa memahami dan mengerti kemungkinan-kemungkinan yang ada pada percintaan dengan NFP, ya, yaitu yang namanya keseruan-keseruan, dan juga terkadang mungkin akan terasa begitu butuh banget sama pasangannya, dan juga ada suatu tinggi dan rendahnya emosi yang terus naik turun. Dan juga oleh karena NFP ini memiliki filosofi tersendiri akan cinta, ya. Dan baik itu semua hubungan, ya, baik itu hubungan yang merupakan LDR maupun hubungan jangka panjang, maupun hubungan itu cenderung secara spiritual, maupun hubungan itu cenderung secara fisik, ya. Tapi semuanya memiliki kesamaan, yaitu NFP akan secara terus-menerus akan terus mencoba dan mengeksplor dan menjelajahi hal-hal baru, dan juga akan mencoba untuk memperbaiki hal-hal yang sudah ada, karena mereka selalu berfantasi akan kemungkinan-kemungkinan di masa depan, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi pada hubungan percintaan mereka. Dan dalam hal hubungan percintaan, ya, kecenderungan NFP tersebut pada hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan itu tadi di masa depan, bukannya malah fokus pada saat ini, tapi malah fokus pada kemungkinan-kemungkinan itu. Mohon maaf, itu merupakan suatu hal yang mungkin bisa dibilang kurang baik, ya, karena dapat merusak hubungan percintaan yang ada, ya. Oleh karena itu juga NFP ini, mohon maaf, mereka memiliki suatu spontanitas yang membuat mereka itu sedikit sulit untuk fokus pada, yaitu tujuan akhir daripada suatu hubungan jangka panjang, ya. Dan oleh karena itu, kalau seandainya NFP ini memiliki suatu pasangan yang tidak membalas, yaitu semua tindakan-tindakan yang sudah NFP lakukan, dengan yaitu keseruan-keseruan tadi, dan juga
cinta tadi yang diberikan NFP kepada pasangan, ya maka NFP ini dapat berakhir dengan rasa yang tidak bahagia, dan juga mungkin NFP akan merasa, aduh, saya salah dimengerti nih, merasa salah dimengerti oleh pasangan. Itulah. Oke, percintaan NFP selanjutnya adalah tidak setengah-setengah. NFP tidak pernah yang namanya setengah-setengah dalam percintaan. Ketika mereka dalam hubungan percintaan, mereka akan menyeluruh, mereka akan begitu serius. Mereka tidak pernah setengah-setengah dalam percintaan. Dan ketika hubungan percintaan tersebut gagal dan tidak berhasil, maka mereka dapat dibanjiri dengan pertanyaan yang begitu banyak. Kenapa ya kok hubungan percintaannya tidak berhasil ya? Kemudian mereka juga akan dibanjiri dengan suatu pikiran, aduh seandainya aja kemarin itu pas saya sama dia melakukan ini, bukannya itu tapi malah ini, mungkin lebih baik. Akan banyak pikiran-pikiran, kemungkinan seandainya aja mereka mengambil keputusan yang berbeda, seandainya saja mereka mengambil tindakan yang berbeda ya. Itulah yang akan terjadi pada suatu kepribadian NFP ketika mereka mengalami percintaan yang belum berhasil ya. Dan ketika NFP ini belum memiliki suatu mindset atau belum memiliki suatu pola pikiran yang benar akan cinta, maka pikiran-pikiran tersebut akan membuat NFP semakin tenggelam, bahkan menghancurkan yaitu harga diri, ya, rasa percaya diri daripada NFP tersebut. Bahkan bisa lebih buruk lagi, si NFP tersebut bisa merasakan yang namanya depresi, ya. Oleh karena itu sangat penting bagi NFP, tapi nggak cuma NFP, tapi juga semua orang ya, tapi khususnya NFP sangat penting untuk mengetahui dan selalu ingat bahwa yang namanya hubungan percintaan adalah suatu bentuk kebersamaan ya. Semuanya melulu adalah bersama, baik itu merupakan kesenangan bersama, ketertarikan bersama, pertumbuhan bersama, dan juga tanggung jawab bersama. Jadi nggak bisa cuma NFP doang yang bertanggung jawab terhadap hubungan percintaan tersebut, tapi juga pasangannya, begitu ya. Oke, percintaan NFP selanjutnya adalah spontan tapi dalam, ya. Ketika NFP mengalami yaitu suatu percobaan cinta yang gagal, maka mereka kemungkinan akan menjadi sulit untuk terbuka dan juga sulit untuk membuka hati mereka dan juga sulit untuk berkomitmen dengan calon pasangan yang baru ya. Dan selain itu juga untuk benar-benar memahami dan mengerti dan juga kemudian mengarahkan yaitu kedalaman dan juga suatu intensitas yang dimiliki oleh NFP itu butuh bertahun-tahun ya bagi pasangannya si NFP tersebut, butuh bertahun-tahun untuk mengarahkan dan juga untuk memahami dan mengerti yaitu kedalaman dan juga intensitas yang dimiliki oleh NFP tersebut. Bahkan pasangan si NFP tersebut bisa saja mengalami salah paham ketika mereka mengartikan kualitas-kualitas NFP tadi, yaitu misalnya antusiasme si NFP, dan juga sepertinya NFP ini kelihatan begitu terbuka, disalahartikan sebagai si NFP ini akan selalu menunjukkan perasaan mereka kepada orang lain. Padahal sebenarnya itu bukan seperti itu ya. Karena sebenarnya hal-hal yang kelihatan dari si NFP ini yang terlihat sebagai suatu hal yang tidak konsisten, yang terlihat NFP ini tidak konsisten, dan juga terlihat NFP ini tidak sama dengan orang lain, dan juga terlihat NFP ini cenderung untuk memiliki spontanitas yang membuat mereka berbeda dengan orang lain. Itu bukan suatu dikarenakan si NFP-nya itu dangkal ya, bukan. NFP tidak dangkal. Dan juga NFP itu bukan
tipe kepribadian yang cenderung berubah-berubah. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah kebalikannya. Karena di dalam diri si NFP tersebut sebenarnya ada suatu dorongan yang begitu kuat untuk mengekspresikan ide-ide dan juga mengekspresikan pemahaman-pemahaman akan yaitu suatu energi yang begitu menyeluruh dan juga begitu mistik, dan tapi semuanya itu dibatasi oleh dunia fisik yang terbatas ya. Tapi sebenarnya secara prinsip si NFP ini mereka memiliki suatu prinsip cinta yang begitu menyatukan semua orang dan juga dapat diekspresikan dengan tanpa batas dengan berbagai banyak cara. Tapi sebenarnya pada intinya prinsip cinta tersebut begitu kuat dan juga tidak bisa digoyahkan dan juga tidak terbatas. Oke, itulah percintaan NFP. Terima kasih.